Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Ibu Ida dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan judul tentang analisis persepsi mahasiswa Departemen Matematika terhadap mata kuliah ilmu alam, seperti fisika, kimia, dan biologi, sebagai mata kuliah wajib fakultas di FMIPA UI. Maka dari itu, perkenalkan kelompok kami, kelompok 7, yang berisi Evan Skizito, saya sendiri, Melania Putrisya, Di Harnum, Natasha Revalina, dan yang terakhir adalah Angelin. Oke, karena kami ingin menganalisis persepsi mahasiswa Departemen Matematika, kami memutuskan untuk menggunakan teknik sampling acak stratifikasi, di mana ini adalah sebuah teknik pengambilan sampel yang populasinya dibagi terlebih dahulu ke dalam beberapa kelompok atau strata, yang bersifat homogen di dalam masing-masing strata, namun heterogen antar strata. Nah, pembagian ini bertujuan untuk mengelompokkan individu dengan karakteristik serupa dalam satu strata, sehingga variasi dalam masing-masing strata menjadi minimal. Teknik ini digunakan untuk yang pertama, memastikan keterwakilan seluruh kelompok penting dalam populasi, yang kedua meningkatkan presisi estimasi parameter populasi, dan yang ketiga mengurangi potensi bias. Selanjutnya dalam konteks penelitian kami, strata dibentuk berdasarkan program studi di Departemen Matematika FIPA UI. Yang pertama S1 Matematika, kemudian yang kedua S1 Statistika, dan yang terakhir S1 Aktuaria. Diasumsikan bahwa mahasiswa dalam masing-masing program studi memiliki karakteristik akademik dan pengalaman pembelajaran yang relatif seragam, terutama dalam kaitannya dengan persepsi mereka terhadap mata kuliah ilmu alam, yakni fisika, kimia, dan biologi. Jadi dengan menggunakan stratifikasi berdasarkan program studi, diharapkan hasil penelitian dapat lebih akurat mencerminkan persepsi tiap kelompok mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut. Selanjutnya yaitu asumsi teknik sampling stratifikasi. Yang pertama, populasi dapat dibagi menjadi strata yang homogen di dalam dan heterogen antar strata. Yang kedua, informasi tentang strata, dalam hal ini adalah program studi itu tersedia sejak awal. Lalu, setiap mahasiswa dalam strata itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih, dan yang terakhir adalah jumlah responden dalam setiap strata memadai untuk analisis. Kerangka teknik sampling, yaitu yang pertama ada target populasi, di mana di sini kita mengambil populasi yaitu mahasiswa aktif S1 Departemen Matematika FMIPA UI, angkatan 2022, 2023, dan 2024, yaitu program studi matematika, statistika, dan aktuaria. Lalu stratanya adalah ketiga program studi tersebut, yaitu matematika, statistika, dan aktuaria. Dan unit samplingnya adalah individu mahasiswa, lalu metode penelitiannya itu kita akan memilih secara acak dalam masing-masing strata. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai langkah-langkah dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah menentukan populasi. Di sini seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar di program studi S1 Matematika, S1 Statistika, dan S1 Aktuaria di Departemen Matematika FMIPA UI adalah populasinya. Lalu yang kedua adalah membagi populasi menjadi strata. Di sini populasi akan dibagi menjadi 3 strata berdasarkan dengan program studinya, di mana stratum 1 adalah mahasiswa program studi matematika, stratum 2 adalah mahasiswa program studi statistika, dan stratum 3 adalah mahasiswa program studi aktuaria. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kelompok mahasiswa yang mungkin memiliki persepsi yang berbeda mengenai mata kuliah ilmu alam akan terwakili dalam sampel. Lalu yang ketiga adalah menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel yang diambil dari masing-masing strata akan ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa dalam masing-masing strata dan proporsionalitas. Lalu yang keempat, kita akan mengambil sampel secara acak dalam setiap strata. Mahasiswa akan diambil secara acak dari setiap strata. Setiap mahasiswa dalam strata akan memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Lalu yang kelima adalah kita memverifikasi kriteria responden. Responden yang tidak memenuhi kriteria ini akan dikeluarkan dari analisis. Lalu yang keenam ada pengolahan dan analisis data, di mana data yang sudah diverifikasi akan digunakan untuk menilai tingkat kesulitan, relevansi, dan minat mahasiswa terhadap mata kuliah tersebut. Untuk menentukan jumlah subsampel dalam setiap strata, kita menggunakan rumus Lawin, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi dengan 1 ditambah N besar dikalikan dengan E kuadrat, di mana N kecil merupakan jumlah minimal sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan E merupakan margin of error. Dengan informasi yang kita peroleh, yaitu jumlah mahasiswa di Prodi Matematika terdapat sebanyak 224 mahasiswa, dan jumlah mahasiswa di Prodi Statistika dan Aktuaria masing-masing memiliki 208 mahasiswa. Karena didapat N populasi sebanyak 640 mahasiswa, maka dengan menggunakan metode Slavin dengan margin of error-nya 10%, didapat jumlah minimal sampel yaitu 86. Dan subsampel dari matematika sebanyak 30 sampel, statistika sebanyak 28 sampel, dan aktuaria sebanyak 28 sampel.
Demikianlah presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.